Kisah menetapnya SVD di Manggarai. Sepenggal kisah menyongsong perayaan yubileum 100 tahun SVD menetap di Manggarai tahun 1920 hingga 2020. Ketika menelusuri jejak kaki para misionaris SVD dahulu dalam lensa 100 tahun SVD Ruteng berkarya di Manggarai tahun 1920 sampai tahun 2020, maka tak berlebihan jika kita katakan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kata-kata Nabi Yesaya ini seakan menghidupkan kembali pribadi-pribadi misionaris perdana yang tangguh, yang sanggup meretas kehidupan dan menghantar sekian ribu orang memasuki zaman canggih ini. Dari nun jauh Eropa, mereka menaklukkan ruang dan waktu, menjangkau Manggarai yang sulit dan penuh tantangan kala itu. Ada rasa bangga memiliki mereka, dan sudah sepatutnya kita menaruh hormat, memberi tempat istimewa dalam doa-doa kita bagi mereka, karena jasa-jasa karya indah dan dedikasi mereka untuk tanah Manggarai tercinta ini. Uskup Willem van Beckum pernah berkata, orang mestinya belajar bagaimana menghargai karya orang lain sebelum menuntut penghargaan atas dirinya sendiri. Tahun ini, tahun 2020, SVD Provinsi Ruteng merayakan yubileum 100 tahun menetap dan berkarya di Manggarai Raya. Perayaan ini tentu tidak terlepas dari kisah kedatangan SVD di Nusa Tenggara umumnya dan secara khusus di Manggarai Raya. Tentu kita ingat bahwa jauh sebelum kedatangan para misionaris SVD ke Manggarai, kongregasi Yesuit telah mengadakan perjalanan pastoral ke wilayah Manggarai. Sejarah gereja lokal Keuskupan Ruteng mencatat peristiwa permandian pertama oleh misionaris Yesuit di Jangkalang, Riau pada tanggal 17 Mei 1912 sebagai cikal bakal keberadaan gereja Katolik di wilayah Manggarai. Lantas bagaimana kisah SVD memasuki wilayah Manggarai? Serikat Sabda Allah atau yang umumnya dikenal dan disebut SVD memiliki cerita yang khas tentang cikal bakal kedatangannya di wilayah Nusa Tenggara pada umumnya dan Manggarai khususnya. Pada tanggal 18 Februari 1912, Roma mengeluarkan dekret Kongregasi Penyebaran Iman mengenai pengalihan Kepulauan Sunda Kecil dari Yesuit kepada SVD. Dengan terbitnya dekret ini, maka pimpinan umum SVD, Pater General Nicolaus Blum, mulai memikirkan tenaga untuk wilayah misi baru ini. Pater General dan dewannya mulai bersidang dan memilih Pater Piet Noen SVD sebagai pribadi yang tepat untuk misi di Sunda Kecil. Kala itu Pater Piet Noen sedang menjalankan misi sebagai seorang misionaris SVD di tanah misi Cina. Keputusan pimpinan ini disampaikan kepada Pater Piet Noen melalui suatu proses yang panjang di kemudian hari. Berita tentang pengutusan Pater Piet Noen ke wilayah misi Sunda Kecil berawal dari pertemuan umum
atau Kapiten General keempat pada tahun 1909 di Still, Belanda. Kapiten itu berlangsung dari tanggal 1 November 1909 sampai 15 Januari 1910. Ketika sedang berada di Roma, ia menerima surat dari Superior General SVD, Pater Nicolaus Blum, di mana Pater Piet Noen diminta kesediaannya untuk menerima rencana perutusan baru, yakni pembukaan rumah misi di Belanda. Sebagai sebuah hiburan atas perutusan baru itu, Pater General menjanjikan bahwa di kemudian hari akan dipikirkan perutusan baru untuknya, yakni akan diutus ke tanah misi Hindia Belanda, Indonesia. Hati Pater Piet Noen memberontak terhadap permintaan baru ini, tetapi karena kesadaran akan kaul ketaatan, maka ia pun memenuhi tugas baru itu. Pater Piet Noen SVD menginjakan kaki untuk pertama kali di Timor pada tanggal 20 Januari 1913 dan menetap di Lahurus, Atambua Timor. Pada tanggal 16 September 1913, Tahta Suci di Roma mendirikan prefektur apostolik Kepulauan Sunda Kecil yang mencakup wilayah Timor dan Sumba tanpa Pulau Flores. Sedangkan karya misi pewartaan Injil di Pulau Flores baru diserahkan oleh Kongregasi Yesuit ke tangan SVD pada tahun 1914. Baru pada tahun 1920 para misionaris tinggal menetap di wilayah Manggarai. Pater Bernhard Glaneman SVD adalah orang pertama yang tinggal menetap di Ruteng, dan sejak saat itulah secara resmi SVD memulai misi di tanah Congkasai, Manggarai tercinta. Pada tahun 1920, Pater Bernhard Glaneman SVD membuka stasi misi di Ruteng. Katedral lama sekarang menjadi Gereja Adorasi Santo Yosef Ruteng. Pada tahun 1921, Pater Wilhelmus Jansen SVD tiba di Ruteng dan kemudian membuka stasi misi kedua di Lengko Ajang, di mana baru menjadi paroki pada tahun 1927 dengan nama pelindung Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Pada tahun 1924, Pater Franz Ekman SVD membuka stasi misi ketiga di Rekas dan baru menjadi paroki pada tahun 1926 dengan pelindung Santa Perawan Maria Penghibur Orang Berduka Cita. Ketiga stasi ini menjadi cikal bakal karya misi SVD di wilayah Manggarai Raya. Pada tahun 2020 ini, Kongregasi Serikat Sabda Allah memasuki usia yubileum 100 tahun menetap di Manggarai. Tentu tahun ini sangat istimewa karena di tahun yubileum ini terjadi pergantian kepemimpinan dalam Provinsi SVD Ruteng. Wajah baru, semangat baru hadir tepat di tahun yubileum. Tentu semua orang dan secara khusus gereja lokal Keuskupan Ruteng berharap agar SVD terus berkarya di wilayah gereja lokal Keuskupan Ruteng dengan menghidupkan kekasan misi SVD yang kontekstual. Harapan gereja lokal Keuskupan Ruteng ini diungkapkan Monsinyur Siprianus Hormat dalam sambutan pada acara serah terima kepemimpinan
dalam Provinsi SVD Ruteng periode 2020-2023. Para pendahulu SVD telah menarasikan perjuangan iman, cinta, dan bakti mereka secara khas sesuai karisma tarekat sebagai misionaris perintis. Semoga perayaan jubileum dan peristiwa pergantian kepemimpinan pada tahun 2020 ini menjadi momen indah bagi misionaris SVD zaman ini untuk menumbuhkan tekad, merapatkan barisan, mewartakan kasih, memberi kesaksian kepada dunia lewat karisma-karisma serikat, sebagaimana cita-cita awal Santo Arnoldus Jansen. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Sekian dan terima kasih. Salam persaudaraan dalam Sang